Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat itu diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, di hadapan kepada raja-raja dan penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetaplah teguh di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan terlebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus menegaskan kepada orang-orang yang sedang mengagumi keindahan bait Allah. Dia mengatakan, suatu ketika bangunan itu akan hancur, bangunan ini akan runtuh. Dan ketika mereka bertanya, kapan saat itu tiba? Yesus menasihati mereka agar waspada terhadap orang yang mengatakan bahwa saatnya sudah tiba. Agar mencari pegangan yang sungguh dan tidak sibuk dengan spekulasi. Yesus juga menasihati supaya tidak cemas melihat kekacauan yang bisa saja menjadi tanda datangnya saat itu. Juga tidak perlu gentar dan tetap berpengharapan. Rasanya inilah warta bagi orang zaman itu, tetapi rasanya juga warta untuk kita semua pada zaman ini. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, marilah kita tengok sebentar latar belakang pemikiran orang zaman itu.
Sejak lebih dari 3 abad sebelum zaman Yesus, keadaan di negeri orang Yahudi kacau sebagai akibat ketegangan dalam masyarakat. Dan itu juga diperparah dengan datangnya kekuatan luar. Mula-mula orang Yunani dan kemudian orang-orang Romawi. Permusuhan pun timbul di antara pihak-pihak yang tadinya hidup berdampingan secara damai. Yang ada adalah kekacauan yang mengarah ke kehancuran. Dalam keadaan itu berkembanglah anggapan bahwa Yang Maha Kuasa telah menentukan akhir dunia. Kapan persisnya tetap menjadi pertanyaan besar. Dan berbarengan dengan itu pula berkembang kepercayaan akan datang tokoh besar yang bakal memimpin orang keluar melewati zaman yang kacau ini. Dia akan membangun kembali kehidupan yang morat-marit. Mereka yang bertahan akan diselamatkan dan memasuki hidup dan dunia yang baru. Rasanya itulah pokok alam pikiran yang kini lazim disebut sebagai eskatologi apokaliptik. Akhir zaman yang diberitahukan lewat tanda-tanda kekacauan. Dan juga alam pikiran mesianisme apokaliptik. Harapan akan datangnya tokoh terurapi pada akhir zaman tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tetap beriman, menemukan Tuhan, mewartakan pengharapan di tengah dunia yang kerap kacau balau. Perkenankanlah saya men-sharingkan 3 hal. Yang pertama, bagaimanakah Tuhan menyentuh hidupku, khususnya di masa-masa yang sulit. Henry Viscardi terlahir dengan 2 kaki yang tidak utuh. Dia harus berjalan bagaimana berjalan sehingga dapat menjalani hidup secara normal. Akan tetapi banyak perlakuan dan prasangka orang yang membuat dia sakit hati. Mengapa saya harus cacat seperti ini? Ibunya menjawab dengan bercerita kepadanya. Pada suatu ketika, seorang anak terpilih akan lahir lagi di dunia. Tuhan mengumpulkan para penasihatnya untuk mencari tahu kepada siapa anak ini akan dititipkan. Tuhan mengatakan, rasanya keluarga Viscardi adalah keluarga yang paling tepat untuk merawat bayi yang istimewa ini. Dan jawaban sederhana ini membuat Henry berhenti bertanya mengapa. Ia merasa istimewa, dicintai, memiliki tempat, memiliki alasan mengapa lahir di dunia ini. Ia mulai mencoba menemukan apa yang terbaik yang bisa ia lakukan. Dan setelah menyelesaikan SMA, Henry kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Yesuit Fordham University. Dari waktu-waktu, ia mencoba berjalan dengan 2 pahanya. Akibatnya kulitnya rusak. Dan Henry tahu, tanpa kaki palsu, kemana-mana ia harus berjalan dengan kursi roda. Oleh karena itu ia pergi ke dokter satu, ke dokter yang lain untuk menemukan kaki palsu. Namun setiap kali kaki palsu yang dibuat justru menyakitkan. Seorang dokter dari Jerman tertarik untuk mencoba membuat kaki yang secara khusus sesuai kondisi Henry. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, akhirnya Henry mampu berjalan dengan nyaman sebagai layaknya orang kebanyakan. Ketika akan dibayar, dokter itu menolak. Dokter itu mengatakan, sekarang kamu tidak harus membayar. Akan tetapi, jika suatu kali kamu mampu membuat perbedaan pada orang lain, orang yang hanya tergantung pada belas kasih orang, menjadi orang yang memiliki harga diri. Dengan itu, hutangmu lunas. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kalau bapak ibu melihat
di Google. Henry Viscardi, pendiri National Center for Disabilities, menyelenggarakan pendidikan, rehabilitasi, pemberdayaan orang-orang disabilitas. Dia percaya Tuhan memiliki rencana untuk hidupnya. Tuhan membiarkan dia menjadi siapa dia yang sebenarnya. Henry Viscardi dengan kaki palsu bisa berjalan dengan lebih nyaman. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, catatan yang kedua, kita sebagai manusia, kita semua dipanggil untuk berjalan, untuk berziarah. Pada tahun 2021-2022 tahun ini, Serikat Yesus merayakan dan merenungkan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius Loyola. Hidupnya sebagai seorang tentara hancur berantakan, berbarakan dengan bola kanon yang meremukkan kakinya di benteng Pamplona. Impian hidupnya kacau balau. Dari keruwetan dan kebingungan ini, Tuhan justru mengundang Ignatius untuk membayangkan masa depan yang baru dan mimpi yang lebih besar. Peristiwa Pamplona mengubah Ignatius menjadi seorang peziarah. Perjalanan sepanjang hidup untuk menemukan kemana Tuhan membawa dan kemana Tuhan menuntunnya. Dan kita tahu, pandemi global tahun-tahun ini membuat kita lebih memahami apa itu hidup yang berantakan. Pandemi memperlihatkan kepada kita betapa rapuh hidup kita. Rasa aman yang selama ini menjadi jaminan hidup manusia terguncangkan. Krisis COVID mengundang kita untuk meninjau kembali mengapa kita dahulu merasa tidak terkalahkan. Rasanya dengan pengalaman ini kita pun diberi tawaran untuk membaharui hidup kita. Bahasa rohaninya berubah, bertobat. Dari apa yang biasa-biasa kita lakukan untuk bergabung bersama Ignatius, berjalan menjadi peziarah. Dalam perjalanan sebagai peziarah, dapat saja kita terseok-seok. Mungkin saja kita menemukan jalan buntu. Tidak jarang juga kita menemukan jalan yang lebih membawa kita ke tempat yang kita tuju. Dan belajar dari Santo Ignatius, kita pun diajak untuk merangkul ketidakpastian, menapak ketidakjelasan, dan terbuka kemana kita dituntun. Catatan yang ketiga, bersama gereja kita dipanggil tidak hanya berjalan sendirian, tetapi berjalan bersama-sama. Tidak kebetulan jika pada tahun 2021-2023, Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja, tidak hanya para uskup, untuk diundang ke pertemuan 3 tahunan para uskup, Sinode. Temanya adalah panggilan untuk berjalan bersama demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Paus Fransiskus menegaskan, berjalan bersama atau sinodalitas adalah unsur hakiki dalam kehidupan gereja. Sinode uskup bagi Paus merupakan langkah membaharui diri, mendengarkan bimbingan Roh Kudus, mengenali iman yang hidup. Dan dengan berjalan dan merefleksikan apa yang telah kita lalui, gereja diajak menemukan proses-proses yang dapat membantu menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi umat yang terlibat, yang semakin membuka diri dalam tugas untuk mewartakan kabar gembira. Saya kira menarik untuk mengingat kembali anjuran Apostolik Evangelii Gaudium. Pewartaan kabar gembira baru terjadi kalau kita sendiri mengalami sukacita Injil, karena kita secara pribadi berjumpa dengan Yesus, entah melalui hidup doa, sakramen, pendalaman kitab suci, maupun pengalaman personal hidup kita. Dan pengalaman perjumpaan dengan Kristus diperkaya lewat perjumpaan dengan sesama,
terlebih dengan mereka yang miskin dan dengan mereka yang tersingkir. Rasanya gereja juga diundang untuk berjalan bersama, keluar dari rasa aman, masuk dalam ruang dunia, terlibat dalam pengalaman nyata, dalam luka maupun penghiburan. Atau mengingat lagi pernyataan Paus dalam ensiklik Fratelli Tutti, gereja adalah ibu dengan pintu yang selalu terbuka. Dengan meneladani Maria Ibu Tuhan, kita diundang untuk menjadi gereja yang melayani, meninggalkan rumah, menemani kehidupan, memberi harapan, menjadi tanda persatuan. Suatu kemurahan hati yang melampaui sekat, tanda kehadiran kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, hari ini kita merayakan Ekaristi, dan rasanya ini merupakan undangan untuk mewartakan kabar gembira bahwa Kristus yang bangkit tetap terus berkarya. Bisa dijumpai di setiap keadaan, budaya, di setiap pencarian iman, di hidup keseharian, dan perjalanan hidup manusia. Semoga bersama seluruh gereja kita menemukan jalan-jalan baru, menemukan cara-cara yang tidak biasa, bagaimana warta gembira dihidupi secara lebih kreatif, khususnya di masa-masa yang sering tidak mudah ini. Tuhan memberkati.